Takwa yang berbeda dari yang sering dikhotbahkan di awal-awal khotbah Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha atau setiap ceramah. Ternyata Al-Quran punya definisi. Ada 17 ayat yang membackup. Ya. Oke, ini mata kuliah kita ini harus dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, dekat dengan pandangan ulama. Tapi harus mengerti juga pandangan orientalis. Ya. Saya dulu profesornya waktu di Kanada, dan ketemu profesor-profesor dari Amerika, dari Eropa, ya umumnya kafir. Mereka umumnya kafir. Artinya tidak percaya kepada Islam dengan sumber-sumbernya. Ya. Tapi mereka menguasai. Tapi harus mengerti juga pandangan mereka itu. Kita ini dasarnya adalah iman. Ya. Beriman kepada yang gaib. Mereka ini tidak percaya kepada yang gaib. Itu masalahnya. Mereka percaya kepada materi saja. Sehingga mereka, ya satu sisi ada baiknya karena mereka menemukan rahasia alam syahada ini. Sehingga bermanfaat untuk kemanusiaan, hidup dan kehidupan manusia. Ada manfaatnya, lahirlah teknologi yang kita pakai hari ini. Itu karena percaya kepada materi saja. Materi, terus. Tidak percaya kepada yang namanya spiritualitas, rohani. Ya. Mereka tidak percaya kepada iblis, syaitan, malaikat, jin. Ya. Apalagi hari kemudian. Itu gaib sekali bagi mereka itu. Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Itu ditertawain itu. Masa ditentukan nasib. Ya, ada yang menentukan nasib katanya. Kamulah yang punya perjuangan yang bisa menentukan dirimu sendiri. Nah, itu ya, tapi kita tidak begitu, ya. Tanda begitu, kita ada keyakinan, keimanan kepada rukun iman itu. Nah, cuma rukun iman kita juga ini sangat toleran sebetulnya. Ya. Luar biasa siapa yang menandingi ketoleranan dan atau ketoleransian atau sifat toleransi, ya. Islam ini. Nah, ini ya. Siapa yang percaya kepada kitab-kitab orang lain, orang Islam? Siapa yang percaya kepada malaikat-malaikat, seluruh malaikat? Barangkali triliunan atau kuadriliunan, ya, atau miliaran, kuadriliun, ya. Karena ternyata kita ada 72 triliun sel dari setiap manusia, dan itu tentu semua dikontrol oleh malaikat. Ya. Nah, terus yang percaya kepada nabi-nabi lain, siapa yang begitu? Ya. Yang percaya kepada neraka yang bertingkat-tingkat, surga yang bertingkat-tingkat. Orang Islam semua. Ya. Adakah yang begitu? Nah, cuma kita juga jangan istilahnya mau menang sendiri, gitu ya. Itu secara internal kita pahami itu. Dan kita yang berharap orang lain bisa mengikuti kita gitu dan mengusahakan. Nah, makanya namanya ada ilmu dakwah.
bagian dari ilmu Islam. Tapi ya jangan memaksakan, apalagi jangan memukul, apalagi jangan membakar, mengebom, menghancurkan. Islam sangat mencintai manusia, sehingga menghidupkan satu manusia seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Membunuh satu manusia, seorang manusia, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Bayangkan itu. Masa kita ngebomin orang, bunuhin orang. Ya kecuali tentu kalau perang ya. Kalau perang ya memang namanya perang ya. Oke, tapi itu semua ya di mata kuliah kita ini tidak bisa mengcover itu banyak hal, tapi sangat luas. Islam ini memang agama komprehensif, sangat komprehensif dan sangat holistik, ya, dan sangat kolektif, sangat inklusif. Itu semua. If itu adalah sifat Islam. Cuma memang harus dipahami, Bapak Ibu ya, kita ini banyak yang tidak memahami Islam sendiri. Makanya saya tantang Anda yang Ustadz juga ini ya, biar saling mengisi di sini ya. Ini pengajian-pengajian kita itu banyak yang kurang mencerahkan, menyampaikan sesuatu yang sudah diketahui orang. Ya. Udah puasa masih disuruh puasa. Ya. Udah mau naik haji masih disuruh naik haji. Udah dalam masjid disuruh sholat. Ya. Ini yang paling penting kita udah tahu semua. Khairun nas anfa'uhum nas. Ya. Tapi sejauh mana kita menerapkan itu. Oke, ini sudah jam 8. Tadi itu belum resmi ya. Baru saya coba buka-buka laptop, ternyata kawan-kawan sudah ramai. Bagus ini. Ya, ini tradisi yang baik sekali. Biasanya satu-satu panggil dulu ya. Oke, ya kasih kawan-kawan, mudah-mudahan kita semua ini di bulan Ramadan bisa memperkuat takwa kita ini ya. Karena hanya dengan takwa kita bisa mendapatkan kendaraan yang lebih cepat daripada roket ya, kalau bisa secepat kilat ya. Seperti kendaraan Rasulullah ketika Mi'raj. Itulah yang kita cari. Kendaraan itu agar bisa kembali ke langit, dan itu kendaraannya adalah cahaya ya. Barq itu cahaya, malaikat itu cahaya, didampingi oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kendaraannya adalah kilat. Itulah yang kita cari ya. Makanya kata kunci semua kata kunci saya itu Isra Mi'raj ya, dengan sistem penulisan yang bermacam-macam. Isra Mi'raj, karena inilah luar biasa. Isra Mi'raj itu adalah prestasi Rasulullah yang semua juga kita harus mencapainya ya. Ya, harus bisa mencapai. Dan salah satu caranya adalah sholat ya. Sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kita harus bermi'raj terus. Minimal 5 kali, apalagi di bulan Ramadan kita banyak bermi'raj ya. Melanglang buana ke surga neraka. Melihat-lihat surga tapi tidak masuk. Tapi masuk surga, melihat surga ya. Ketemu semua yang almarhum ya, almarhumun, almarhumin ya, ketemu semua ya, cuma tidak mengenal tapi ketemu. Karena la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau mengira orang yang meninggal itu mati semati-matinya ya. Tapi mereka itu hidup semua.
Ya, nah inilah kawan-kawan. Ini dari Al-Quran ya, saya sampaikan tadi dari Al-Quran. Oke, kawan-kawan, yang presentasi hari ini akan membagi ilmu hari ini yang akan menjadi pakar ya. Pakar itu dari kata fikr ya. PF menjadi pak ya. Fakar. Siapa yang menjadi yang akan presentasi hari ini? Insya Allah Pak, saya Pak Pak Sanusi. Sanusi. Pak Nah, Sanusi ini pendiri tarekat As-Sanusiyah. Jangan sampai Pak Sanusi tidak masuk tarekat As-Sanusiyah. Atau tidak mengenal. Nah, itu salah satu model Mi'raj itu melalui As-Sanusiyah. Ya. Yang kedua, yang kedua Pak Sahbirin. Pak Syahbirin. Ya, ini maksudnya Pak Syahbirin ini tidak pakai H. Jadi Aduh, Sobirin. Ya, Sahbirin. mungkin ya. Melayu, Pak. Ya, Melayu pakai H sedikit supaya Nah, seru. Ya. jadi Syahbirin. harus Syekh Ya, Pak. Pak. Ya, tarekat orang-orang sabar. Orang sabar ini memang itu juga salah satu cara untuk bisa bertakwa. Bahkan orang yang bertakwa itu yang memang orang sabar. Kalau nggak sabaran, no. Ya sekalipun pura-pura sabar, ya gemoy, ya main-main kekanak-kanakan, ya bisa saja, tapi tidak sabar. Ya, gitu. Terus yang ketiga, Sama Pak Muammar. Muhammad. Muammar. Muammar ya. Nah, mana orangnya nih Pak Muhammad? Oh ada di bawah itu. Hadir. Di Oh, sini ya. Muhammad M. Tahir. Ini luar biasa namanya nih ya. Oh, dalam Al-Quran banyak ini kata ini ya. Ada cuma kata kerja ya. Yu'ammaru ya. Muhammad banyak sekali, 5 kali dalam Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan Pak Muhammad tahu kalau Muhammad itu sebetulnya 4 kali, kemudian 1 kali Ahmad. Ya. Tidak tahu di mana di Al-Quran. Ini pertama dulu tugas Anda ini, di mana nama Anda di dalam Al-Quran. Nama saya Muammar, Prof. Muammar. Muammar Z. Itulah, itulah. Di mana dalam Al-Quran? Surat keberapa? Tadi saya sudah Surah Muhammad komentari. 1. Nah, surat Muhammad, kemudian ada lagi di mana? Mana lagi? Mana lagi? Tadi saya bilang itu 4 kali Muhammad, 1 kali Ahmad. Tahir juga ada. Ya. Di mana kata Tahir itu? Nah ini pekerjaan Anda ini untuk Ramadan ya. Siap. Dan sampaikan kepada anak-anaknya. Dan nama-nama anak Anda, putra-putri Anda juga diperiksa. Ya. Kalau umpamanya bahasa Jawa seperti Sugeng, kan artinya hidup ya. Dicari juga di mana itu kata hidup dalam Al-Quran, terjemahannya. Nah, sama juga ragil ini, di mana itu? Agustina itu, ya Agustina kan bulan ke-8, berarti bulan Sya'ban. Nah, itu. Makanya jangan ini nanti ke depan ya mulai sadar bahwa nama-nama bulan itu nama dewa-dewi kaum Yunani kuno. Ya, gitu. Umpamanya Januari, Januarisdi, Januarida, Januarin, ya. Januaridin, nah, kan begitu. Febriana, Febrianti, Febriono, ya, Baby, Marta, Maria, Marianus, Marianto, Mariani. Seterusnya ya, Apriliani, Aprilianto, ya. Mei, Megita, Maya, Junita, Juniani, Junianto, Julianti, Juliana. Nah, ini Agustina ini. Agustina, tapi kayaknya Bu Aragil ini kalau bukan lahir bulan Agustus, kemungkinan
bulan ketiga Triani, tapi kemungkinan Ibu Agil ini anak ketiga. Ya, Iya, betul, Prof. ya itu. Tapi Rogil ada dalam Al-Quran. Ya. Rizal ada. Ya, periksa nanti. Ya, Vita, ya ada Vita. Nah, tapi harus dicari modelnya karena Vita ini bahasa Yunani. Ya. Jadi ini mulai sadar lah ya. Saya lihat di Cina itu nama orang Cina ya bahasa Cina. Nama orang Jepang ya bahasa Jepang. Orang Korea bahasa Korea. Tapi sekarang orang Korea sudah mulai ada nickname kebarat-baratan ya. Tapi tetap nama Cina, namanya Korea. Nama Vietnam ya. Nama orang India coba. Tetap konsisten. Kita ini tidak konsisten soal nama. Kadang-kadang kalau ketemu ya susah juga apakah orang Islam atau enggak. Tapi kalau ada jenggot Rasulullah seperti Pak Iwan, ya kita nih pasti beranilah. Assalamualaikum ya. Sama Pak Sugeng ya itu. Nah, apalagi kalau pakai kerudung, yakinlah kita. Itu sekalipun ada juga yang pura-pura. Nah, itu mau masuk UIN, nah, paksa harus pakai kerudung. Artinya ada satu-satulah ya. Tapi paling tidak ada simbol. Apalagi ada titik 3 itu karena banyak sujud. Nah itu juga saya namanya aneh-aneh tapi wajahnya yang bercerita tentang dirinya. Nah, itu. Oke, silakan Pak Muammar dan Pak Sanusi dan Pak Syahbirin. Ini bidadara-bidadara semua yang presentasi ya. Presentasi dari malaikat Jibril ini ya. Silakan siapa yang mimpin ya memulai kemudian nanti minta semuanya menyampaikan. Silakan Bapak-bapak ya. Izin sarkas Pak Prof. Ya. Oh, belum ini. Baik, sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa taufiqa wa hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam, dan yang kami hormati Bapak dan para Bapak dan para Ibu mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Asyafi'iyah Jakarta. Izinkan pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menyampaikan makalah yang berjudul Bangunan dan Sumuliah Islam pada mata kuliah studi Islam di bawah dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA. Kami kelompok 2 terdiri dari Bapak Syahbirin, Sanusi, Muammar, dan Rizal Firdaus. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang Sumuliah Islam. Mungkin sekedar pembukaan bahwa Sumuliah Islam ini adalah
Sumul itu artinya sempurna. Arti Sumuliyatul Islam itu kesempurnaan Islam dalam mencakup semua aspek kehidupan. Bisa jadi Sumuliyatul Islam ini adalah yang disebut dari kamil. Mengacu pada satu ayat di surah Al-Maidah ayat 1 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Dengan kesempurnaan Islam yang udah Allah turunkan kepada kita, sehingga Allah meridhoi agama Islam itu sebagai agama yang dipeluk untuk umat Islam. Adapun untuk selanjutnya di sini insya Allah kami akan berbagi tentang materi kali ini. Insya Allah udah kami berusaha sesuai dengan apa yang kemarin Profesor sarankan, namun masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian atau mungkin dari segi bahasa, susunan dan lain sebagainya. Nanti mohon bimbingan dari Profesor. Adapun untuk ini aja pendahuluan, itu seharusnya bukan pendahuluan. Oh gitu. Judulnya abstrak panjang, ya. Oh, short abstrak dulu. Iya, short atau panjang dulu, ya. Ya, kalau yang panjang itu 7 kali 7 paragraf. Ini insya Allah saya buat sesuai dengan aturan masing-masing 30, mungkin ada yang kurang, ada yang dikit per item dari pernyataan. Ya, tapi mana 7 paragrafnya? Ini hanya 3 paragraf. Oh iya, sebentar. Mana 7 paragrafnya? Kalau short itu hanya 1 paragraf, Pak Sanusi. Oh gitu ya. Long berarti ya. Ya. Tapi hanya 3 paragraf. Kita minta 7. Ya, ini ya. Saya enggak tahu kenapa kawan-kawan bisa miss itu. Kalau pakai bahasa Inggris, pakai abstrak CT ujungnya, bukan K. Ya, makanya bisa bahasa Indonesia aja abstrak panjang. Di sini sebenarnya ini masing-masing ada ini, cuma karena abstrak memang pakai salah itu K-nya itu, Pak. Abstrak CT ujungnya. Ya, itu. Nah, ini tujuannya, di sini sudah ada. Di sini juga pernyataan sesuai dengan yang diberikan di outline. Nah, terus ini penelitian bertujuan bla bla bla. Nah, itu terus sama metodologi metodologi yang kita gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi di mana ada penelitian. Kemudian setiap paragraf Pak Sanusi itu 6 kalimat. Ini kan satu-satu kalimat ini. Oh iya. Iya, kenapa ya bisa orang salah paham? Kemarin saya memang kalau memahami, saya pikir itu ada 30 kata saja. Itu kalau short. Ini sekarang long. Oh, long ya. Mana yang long? Ada 2 Pak Sanusi. Ada long, ada short. Atau bahasa Indonesia aja kita. Ada yang panjang, ada yang pendek. Benar. Baik, nanti insya Allah akan kami perbaiki. Ini baru ini aja sudah salah. Tidak konsisten dengan aturan. Ikuti aja itu template-nya Pak Sanusi. Iya. Ya, ikuti Pak Rizal. Ya, ikuti dong. Sama rukun sholat, ikuti rukun sholat. Rukun wudhu, ikuti. Kalau enggak sah. Rukun Islam, ya rukun iman, ikuti itu. Dengerti nggak Mbak Vita ini? Jangan ini terus disampaikan. Oh, terus kuliah itu lagi. Seharusnya kan 1 kali aja. Ini shotnya mana Pak Sanusi? Saya tadi berasumsi bahwa jangan asumsi, lihat template. Iya. Lihat template. Makanya punya template semua. Ada di browse saja ke atas. Ya, sudah. Ada. Ikuti itu. Karena ini karya ilmiah. Harus memenuhi itu syarat dan rukunnya.
Kalau enggak, tidak ilmiah, kurang ilmiah. Oke, sudah. Ini kan malah terganggu kita akibat tidak mengikuti syarat dan rukun. Oke, sekarang lanjut. Siapa yang mau melanjutkan ini? Ini tolong bikin satu slide kosong, Pak Sanusi, Ya. supaya yang lainnya langsung melihat. Kemarin sudah begitu sama Pak Sugeng. Ya. Tolong yang lainnya melek matanya. Di enter. Kasih kosong. Supaya yang lainnya ini benar-benar melihat, oh begitu toh. Nah, tulis di sini short, abstrak, atau abstrak pendek aja biar bahasa Indonesia kita. Agak cepat Pak, tadi udah muncul itu, agak cepat, kita habis waktu. Ya. Udah muncul tadi, tinggal ditulis saja, jangan lama-lama Pak. Ya abstrak pendek, bahasa Indonesia. Nah, satu paragraf, tulis dalam kurung satu paragraf, sudah ada di template ya. Jangan ada spasi Pak, setelah kurung itu tidak ada spasi, lengket Pak. Nah itu, satu paragraf ya, 7 unsur, paragraf pakai P, paragraf pakai F ujungnya kalau bahasa Indonesia. Kecuali bahasa Inggris baru pakai PH. 7 unsur ya. Setiap unsur 30 kata. Berarti 7 kali 30 210 kata. Plus 6 kata kunci. Ini semua sudah lah, udah ada di template. Berarti 210 ya. Tahu kan artinya satu paragraf? Tahu kan artinya? Nah, coba long abstrak juga di atas dibuat juga. Ya. Ini kok diulang-ulang terus sih? Nggak enak ini kita ulang-ulang terus. 6 kata kunci, Pak. 6 kata kunci. Oke, ke atas saja, jangan di situ long abstrak, dihapus di situ, Pak. Ya. Nah, naik ke atas yang satunya ini, yang hijau. Enggak yang hijau yang sudah jadi. Nah, long abstrak diganti abstrak panjang. Enggak itu aja. Enggak usah bikin. Oh yang ini aja. Oh yang ini. Iya diperbaiki. Oh iya. Nah, abstrak panjang bahasa Indonesia. Jangan pakai long. Pakai K, abstrak. Panjang. Longnya dihapus. Ini Pak Sanusi tidak lincah mengetik. Ya. Ini master harus cepat mengetik. Oke, panjang. Dalam kurung lagi. Dalam kurung. Aduh, habis waktu. Nah, ini satu halaman. Agak cepat Pak ngetiknya. Ya. 7 paragraf. Kan sudah terus. Setiap paragraf 6 kalimat. Paragraf kalimat itu dimulai dengan subjek, baru O, SPOK. Ya. 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 Ini banyak sih syaratnya, ada A4, ada margin normal, ada font 12, kemudian Times New Roman, ada semua kok. Ya. Nah, tapi yang penting 6 kata kunci ya di sini, karena terlalu banyak kalau ditulis semua. 6 kata kunci. Ya, lihat yang lain-lainnya itu aturannya ya.
Nah, ini kan tidak terpenuhi, Pak Sanusi. Udah lihat semua yang lainnya, Bu Ragil, Ibu Vita, ya supaya jangan ini terus dibahas, ya. Pak Iwan kemarin udah diarahkan seperti ini, Pak Sugeng juga, Pak Arif juga, Pak Arif berhalangan, ya nanti karena tidak masuk pasti tidak tahu lagi itu, ya. Ibu Siti Saspitarsi, ya, Ibu Rin Kuspriyanti, ya. Itulah namanya agak berat dibaca. Cari nama nanti yang ada dalam Al-Quran untuk anak-anaknya. Yang mudah disebutkan. Nanti kalau malaikat menyebut, mudah sekali. Ya. Rahman, masuk surga. Abdullah, Abu Bakar, Saifuddin. Tapi kalau susah nyebut, nah itu harus dipelototin lagi. Ya. Zahra, ya. Muhammad Soleh, masuk di surga tingkat 7, ya. Cepat ya. Nah, itu. Yang sudah terlanjur namanya, ya apa boleh buat. Nama orang tua yang ngasih kita hargai. Tapi ibu, bapak nanti kasih nama untuk anak-anaknya yang dari Al-Quran. Buka Al-Quran, lihat halaman atas dan kiri. Dikombinasikan. Ada inspirasi dari malaikat Jibril. Sehingga rezekinya murah. Malaikat Mikail. Inspirasi dari Jibril juga. Berilmu, menjadi ulama. Oke, udah ngerti ini. Nah, silakan dijelaskan, ya. Silakan dijelaskan. Nah, jadi slide itu juga yang 7 ini, ya. Dimulai dengan permasalahan. Coba kita lihat. Silakan Pak, siapa yang mau menyampaikan setelah Pak Sanusi ini? Pak Syahbirin. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muammar. Kami persilakan Pak Muammar. Ya. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Andi Faisal Bakti dan teman-teman semuanya, khususnya teman satu kelompok. Ya. Untuk pembahasan hari ini tentang Syumuliyatul Islam, adapun Syumuliyatul Islam, sebagaimana tadi sudah disampaikan sebagai awalan oleh Pak Sanusi, artinya pembahasan tentang kesempurnaan Islam atau komprehensivitas Islam yang maksudnya bahwa Islam itu adalah agama yang syariatnya mencakup semua aspek kehidupan dan mencakup semua zaman, ya, sepanjang zaman kehidupan, dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga aturan negara, semuanya termaktub dan tercantum dalam syariat Islam. Termasuk pembahasan tentang akidah, syariat, akhlak, politik, ekonomi, apalagi pendidikan, yang juga semuanya aturannya dan pedomannya, termasuk pemimpinnya yang bisa baca Quran dan imam, ya. Ya, siap Prof. Ya. Semuanya diatur di dalam aturan Islam. Ya. Bahkan jika berbicara tentang kebudayaan, adat istiadat, kemudian masalah lingkungan, juga pedomannya dapat kita temukan di dalam syariat Islam. Adapun penelitian ini tujuannya tentunya ingin mengeksplorasi, ya, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Nah, itu bagus itu Pak Muammar itu, tapi tidak tertulis di sini. Tidak tertulis. Padahal memang paragraf kedua itu pertanyaan. Ini coba lihat Bapak punya ini. Iya. Jadi apa yang disampaikan benar, yang tertulis salah. Ya. Insya Allah kami tambahkan Prof. Insya Allah. Dilengkapi. Ini kan baru 1 kalimat. Kita minta itu 6 kalimat. Ya. Jadi jangan panjang-panjang kalimatnya. Ya. Islam itu huruf besar loh. Itu kalimat pertama itu sudah salah. Ada Islam masa huruf kecil.
Saya hati-hati banget yang begini loh ya. Oke, Gitu. lanjut. Ini Ya. lanjut. Saya tidak enak melihatnya ada kesalahan, tapi kita juga harus lanjut. Kalau ini terus diulas, itu kalimat pertama itu Islam Kesempurnaan huruf Islam, kecil. Pak Sanusi. Masa huruf Besar. kecil? Berarti kesempurnaan Islam. Islam huruf yang kanan lagi Pak. Oh iya, Ya, iya. kenapa huruf kecil itu? Itu Tidak kesalahan. hati-hati, dipelototin. Kurang hati-hati. Oke, lanjut Pak Muhammad. Udah mulai enak, tapi saya ada kesalahan. Bagaimana itu seharusnya dimulai dengan bagaimana, ditambah dengan sejauh mana, seperti apa, untuk apa, mengapa. Di petunjuk ada semua kok. Nanti itu ada di Cuma Pak pertanyaan. Sanusi, Pak Muammar, Pak Syahbirin, ya, Pak Rizal tidak ikuti. Oke, lanjut. Hal ini karena masih rendahnya pola pikir masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam. Yang ini kemudian mendasari bahwa sebagian masyarakat masih melakukan banyak hal-hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Nah, ini kurang ya. Kita butuh 6 kalimat. Apa buktinya, Pak? Apa buktinya Pak Muammar ngomong seperti itu? Harus ada data pendukung. Di sini hanya ngomong doang. Omon-omon. Mana buktinya? Itu sehingga memang diminta 6 kalimat. Sudah bagus pernyataannya, sudah berani, sudah kritis. Tapi tidak ada buktinya. Catat dong ya, yang lainnya saya tidak mau ulang-ulang terus ini. Tolong dicatat ya. Dan dipraktikkan, diamalkan supaya masuk surga. Saya juga ikut masuk surga. Tidak usah dicatat, itu nanti mengganggu. Kembali aja, kembali ya. Oke, sekarang lanjut. Jadi itu kelemahannya paragraf kedua tadi. Paragraf pertama kekurangannya Pak Muammar, tidak ada dasain, tidak ada dasolannya. Ini hanya dasolan saja, tidak ada dasainnya. Tidak ada masalahnya. Langsung yang terbaik. Apa masalahnya? Tidak ada. Nah, itu kesalahan Pak Muammar dengan Pak Syahbirin, Pak Rizal. Sudah lihat semua dengan mata telanjang. Oke, sekarang paragraf keempat. Penelitian ini didasarkan pada teori dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli. Siapa? Disebutkan Pak Muammar. Bukan ngomong begitu. Disebutkan. Oke, next. Dan konsep-konsep seperti akhlak, syariah, dan ekonomi Islam menjadi landasan utama dalam mengembangkan pemahaman tentang syumuliyatul Ya, Islam. tapi tidak ada pengarangnya. Bukunya apa? Tahunnya. Ada semua di petunjuk loh. Oke, next. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisa dari beberapa jurnal, buku, dan serta analisis teks. Data dianalisis secara tematik untuk menggambarkan pemahaman dan praktik masyarakat terhadap nilai Islam. Dengan demikian, ini masih 1 kalimat. Kita minta tambah lagi 5 kalimat. Oke, next. Dengan demikian, bahwa pemahaman dan implementasi syumuliyatul Islam memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Itu baru 2 kalimat. Tambah lagi 4 kalimat. Kesimpulannya ini belum ada, Pak Muammar. Dan tadi paragraf ke-6 ini belum menjawab pertanyaan minor.
Di sini tempatnya Anda menjawab pertanyaan Minol. Jadi abstrak itu padat, super padat, Pak Muhammad, Pak Syahbirin, Pak Sanusi, Pak Rizal, dan lain-lainnya. Super padat. Oke, kesimpulan tidak ada. Tolong yang lainnya dicermati benar supaya saya tidak ulang-ulang terus menerus. Sangat simpel ini. Baru format belum kena. Oke, kita lihat uraiannya. Ini barulah Anda menguraikan di sebelah ini. Coba turun. Uraikan permasalahannya. Ini maksudnya paragraf pertama Pak Sanusi, Pak Muammar, Pak Sabirin, Pak Rizal. Yang di atas tadi paragraf pertama, ini dia. Kenapa tadi di atas itu hanya satu kalimat? Ini sudah lengkap. Ini maksudnya Pak Muammar. Itu juga loh ya. Cuma satu sifatnya untaian kalimat, di sini pointer-pointer saja. Udah ngerti perbedaannya? Ya. Oke, sekarang jelaskan. Ini lengkap. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan syumuliyatul Islam, yang pertama antara realitas dan idealitas, realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan yang pertama dari sisi realitas adalah kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Permasalahan kedua, adanya kesenjangan antara ajaran Islam, antara syariat Islam, dengan praktik sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Yang ketiga, belum optimalnya peran lembaga-lembaga Islam dalam mendidik dan membimbing masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Realitasnya seperti ini. Idealitasnya, yang pertama, masyarakat Indonesia itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan mampu menerapkannya dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, terwujudnya keselarasan antara prinsip-prinsip Islam dengan praktik sosial ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Yang ketiga, optimalisasi lembaga-lembaga Islam dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten. Oke, coba lihat itu Pak Muammar. Ini 3 tambah 3. 6. Nah, 6 inilah yang harus masuk di paragraf pertama long abstrak. Kenapa kemudian kita minta 6 kalimat? Udah nyambung semua? Ya cuma tentu harus lebih efektif kalimatnya. Karena kalau digabung nanti copi-copi namanya. Jadi harus Anda mainkan. Tapi 6 ini sudah bagus sekali. Tapi masuk di first paragraph, paragraf pertama. Bu Siti Saspitarsis ini ditulis-tulis saya lihat ini bagus ya. Ya, jadi Ibu Siti nanti tidak salah-salah ini ya. Cuma ini lagi Pak Muammar, kurangnya pemahaman ini juga sebetulnya oke, bagus ya. Tapi penyebabnya itu karena mereka tidak paham Al-Quran, hadis. Nanti penjelasannya di bawah. Ya. Ya. Itu coba kalau saya tes sekarang ini terjemahan Al-Fatihah, kemungkinan banyak yang tidak lulus. Siapa di antara Anda yang mengaku tidak tahu terjemahan Al-Fatihah sekarang ini? Mengakui dirinya tidak tahu terjemahannya. Coba angkat tangan. Nah, itu bagus Ibu Zahra. Siapa lagi? Nah, Pak Rizal. Bagus. Berarti mau belajar. Pak Guru mau belajar. Siapa lagi? Baru 3 ini. Nanti saya tunjuk loh ya untuk diterjemahkan kalau tidak angkat tangan.
Ya, inilah penyebabnya kita tidak tahu. Baru 3, ini saya syukur ini kalau memang yang 3 ini saja ditambah Pak Muhammad Soleh. Bayangkan Pak Soleh ya, Muhammad lagi. Tapi tidak apa-apa. Pak Hiyat juga bagus. Pak Hasbi, Bu Vita, Pak Rizal, Pak Zahra tadi yang pertama. Nah, sekarang saya mau tunjuk, ya, terjemahkan langsung. Ya, yang presentasi aja dulu, ya. Tadi Pak Sanusi sudah ngomong, Pak Tahir, mana ini Pak? Siapa yang Syahbirin ini? Pak Syabirin, Pak. Coba terjemahkan Pak Syahbirin, karena pemakalah hari ini, ya. Jangan baca HP, ya. Langsung. Oke, saya bacakan. Anda yang, atau Anda sendiri bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Maliki yaumiddin. Dia adalah Allah penguasa hari pembalasan. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Oke. Ihdinas Ihdina. shiratal mustaqim. Maka ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang an'amta, jalan yang kau berikan nikmat kepadanya, kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan yang orang yang kau murkai. Waladhdallin belum terjemahkan. Waladdallin. Amin. Yang kau, Apa artinya? yang sesat. Ya, oke. Amin artinya? Kabulkanlah doa kami. Oke, bagus. Lulus ya Pak Syabirin. Ya, tapi ini contoh saja. Saya ini memang kalau Anda tidak tahu, tolong dipelajari nanti malam, Mbak Zahra. Ya, tidak apa-apa. Terserang ya Mbak Pita. Berarti sholat selama ini belum mengerti. Nah, inilah masalahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tahir tadi itu, di makalahnya ya benar. Belum lagi saya pindah kepada Al-Baqarah, ya. Belum saya pindah kepada Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya. Nah ini ya tantangan kita itu. Jadi di depan mata ini. Oke, kita mau jalan ya. Kita terus, silakan. Maaf ya saya potong-potong, tapi biar masuk. Biar masuk. Karena kalau selama ini saya selesai dulu, baru saya komentari, ya memang akhirnya sedikit menegangkan ya, tapi mudah-mudahan saya ubah sedikit ini mengajar ini. Biar masuk loh. Saya tidak enak juga menyampaikan terus, Anda tidak paham. Saya ditantang ini sebagai guru, kok tidak bisa membuat mahasiswa itu mengerti. Sudah dituliskan, sudah dikasih contoh seperti ini, belum juga. Oke, next ya. Saya sebetulnya mau bercanda di sini, tapi kalau ada kesalahan saya juga harus amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, bisa diturunkan itu tangannya Ibu Siti, Ibu Zahra ya, Bu Pita, Ibu Ragil ya. Makasih keterbukaannya ya. Enggak apa-apa kok ya. Malah saya kaget kalau tidak ada tadi angkat tangan. Oke, lanjut. Sekarang slide berikutnya Pak Tahir. Baik, yang berikutnya adalah pertanyaan terkait Syumuliyatul Islam, implementasi Syumuliyatul Islam. Pertanyaan mayornya adalah bagaimana implementasi Syumuliyatul Islam dapat ditingkatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun pertanyaan minor, sejauh mana pemahaman masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi praktek sosial, ekonomi, dan politik mereka.
Pertanyaan kedua, seperti apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara ajaran Islam dan praktik masyarakat Islam Indonesia? Yang ketiga, mengapa lembaga-lembaga Islam belum mampu secara optimal membimbing masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari? Bagus ya. Nah, sekarang coba enggak usah dulu pindah. Saya mau hitung ini. 1 tambah 3 berapa, Pak? Siapa tadi yang presentasi? Ya. 4, Prof. Oke, 4. Nah, bagaimana agar bisa menjadi 6? Pertama, diantar dulu sebelum bertanya, ada kalimat dulu nanti, ya di atas ini saya cerita, bahwa makalah ini mengangkat pertanyaan mayor dan minor. Enggak usah, di atasnya nanti, di long abstrak, ya. Di long abstrak. Ya. Nah, kemudian masuklah pertanyaan mayor. Berarti kan sudah 2 kalimat. Nah, sebelum masuk pertanyaan minor, ada lagi kalimat antara namanya. Ya. Nah, adapun pertanyaan minor atau adapun pertanyaan mayor ini akan diturunkan dalam bentuk pertanyaan minor sebagai berikut. Nah, berarti sudah 3 kalimat. Ditambah 3, 6 kalimat. Ngerti ya kawan-kawan? Paling mudah ini matematika kelas 3 SD, bahkan kelas 2 SD ini ya. Mungkin juga kelas 1 SD malah ya. Matematika sederhana Pak, Ibu ya. Tangkap ya. Sehingga 6 kalimat. Memang saya minta 6 kalimat loh, bukan seperti tadi. Jadi Pak Sanusi ya, tadi Pak Sanusi udah confident banget, lengkap. Nah ini saya tunjukkan di depan mata ini. Nah ini udah bagus nih, udah mengerti Pak Tahir, Pak Syabirin, Pak Sanusi, Pak Rizal. Ya. Firdaus. Oke, next. Oke. Terkait dengan pernyataan ya, tentang Syumuliyatul Islam, ada pernyataan utama dan ada pernyataan pendukung. Adapun pernyataan utama, kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Syumuliyatul Islam oleh masyarakat Indonesia mencerminkan tantangan dalam ranah spiritual dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Pernyataan pendukung, ada 5 pernyataan pendukung. Yang pertama, terdapat perbedaan mendasar antara pemahaman tentang nilai-nilai Islam dengan praktek yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Pernyataan kedua, perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menerapkan ajaran Islam dapat menyebabkan konflik pribadi atau golongan, baik secara moral dan etika di masyarakat. 3, lembaga-lembaga Islam belum sepenuhnya berhasil mengatasi tantangan zaman modern dan memberikan panduan yang sesuai bagi masyarakat untuk menghadapi perubahan. Yang keempat, teknologi yang terus berkembang dan pengaruh globalisasi membuat semakin rumit proses untuk mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam lembaga-lembaga Islam menjadi hambatan utama dalam memfasilitasi pendidikan dan pembimbingan yang efektif bagi masyarakat. Nah, bagus. Nah, sekarang saya mau hitung. 1 tambah 5? 6. Nah, 6 kalimat kan? Nah, ini dibuat di paragraf ketiga, long abstrak, Pak Muhammad dengan Pak Sanusi. Jadi mudah. Apa susahnya? Tinggal tentu Anda mainkan kalimatnya. Yang berulang, yang ini akhirnya memang harus diformat. Ada seninya. Ya cuma di sini yang di atas itu hanya 2 aspek, spiritual dan sosial. Mana kulturalnya, mana politiknya, mana ekonominya. Itu ya masih kurang Pak Muhammad. Kemudian kata praktek itu seharusnya praktik. Tadi di depan-depan sudah benar. Di sini salah. Yang pertama itu pendukung pertama. Nantilah diperbaiki. Nah, itu di atasnya itu praktik.
Karena praktikum bukan praktekum. Nah, tadi juga di depan ada kata memengaruhi. Seharusnya memengaruhi bukan mempengaruhi. Itu di permasalahan. Dicatat aja dulu, ya. Oke, ini sudah menggambarkan keilmiahan dan keberanian mengkritisi diri sendiri. Ini kan otokritik ini. Dan ini bukan hanya kepada masyarakat, tapi kita sendiri. Ya kan? Ya, terdapat perbedaan mendasar pemahaman tentang nilai-nilai Islam, ya. Oke, perbedaan pandangan menerapkan ajaran Islam. Ya. Ya, sebetulnya sih perbedaan tidak apa-apa, yang penting saling menghargai, ya. Yang penting ada Qur'annya. Karena kita ini memang banyak mazhab, ya. Ada 600 mazhab, ya. Jadi lihat juga nanti itu. Karena kalau mau sama semua itu berat itu Pak Muhammad, ya. Jadi bukan perbedaan sebetulnya, konfliknya ya. Karena berbeda ya, memang kita coba kalau kita haji, berbeda itu duduknya, berdirinya, rukuknya, sujudnya. Begitu juga bacaannya dan kunutnya, ya. Wudunya ada kesamaan secara umum tentang wudu. Yang 4 itu harus dibasuh. Tapi cara membasuhnya juga sudah macam-macam. Oke, gitu ya kawan-kawan. Ini sudah bagus ini contoh, sekalipun masih ada juga kekurangannya. Ya, ini sudah berani, tajam, simple. Ya, insya Allah penuh hidayat, rahmat dan berkat. Oke, tinggal diimplementasikan di paragraf ketiga di atas. Ya. Nah, setelah ini Pak Muhammad, Pak Rizal, Pak Sanusi, dan juga Pak Syahbirin, tolong diperbaiki. Dan ini dihapus yang salah. Yang ada di WA Group ya, dikirim ke WA Group. Tolong yang lainnya dipelajari, yang benar. Oke, next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rizal Firdaus, insya Allah. Silahkan Pak Rizal. Izin Bapak dosen dan kawan-kawan. Silakan. Yang selanjutnya yaitu teori konsep. Teori dan konsep, ada dannya, teori dan konsep, ya. Teori konsep. Gitu. A. Teori kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut pernyataan Aziumardi, Harja menjelaskan bahwa konsep Islam Nusantara mendorong keselarasan antara ajaran Islam dan budaya lokal, sehingga memfasilitasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, adanya kesenjangan antara ajaran Islam dan praktek sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Menurut Yusuf, membahas bahwasanya konsep jihad dalam Islam yang mencakup perjuangan untuk memperbaiki sosial, ekonomi, dan politik. Jihad di sini bukan hanya berarti perang, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat. Teori yang ketiga, belum optimalnya peran lembaga-lembaga Islam dalam memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Menurut Abdurrahman Wahid, menyoroti pentingnya pendidikan Islam yang inklusif dan progresif, yang tidak hanya mengajarkan aspek ritual, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pluralisme. Hal ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih beradab dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam yang baik dengan baik. Oke, coba lihat ya.
Daus coba hitung kalimatnya nih. Yang pertama sudah 2, oke. Yang kedua juga 2, oke. Yang ketiga udah 2. Berarti 3 kali 2? 6. Nah, ini berarti masuk di paragraf keempat di atas. Pak Sanusi. Udah ngerti semua maksudnya ini? Ya cuma di sini seharusnya sih memang singkat-singkat Pak Rizal. Karena yang detail kalimatnya itu di long abstrak. Di sini ya belajar membuat pointer-pointer PPT. Harus ada seninya membuat pointer-pointer itu. Ya, tapi isinya sama dengan long abstrak. Long abstrak itu ya namanya abstrak, ya, menjelaskan lebih awal. Oke, bagus, ya. Kalau ada halamannya jangan lupa ya, jangan kalau ada halamannya itu masing-masing. Tadi belum ada halaman, lihat itu. Oke, next. Dan yang kedua yaitu B tentang konsep. Oke, baca. Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan tentang nilai-nilai Islam yang salah satunya tentang akhlak atau karakter. Seperti perintah untuk berbuat baik, ihsan, kebajikan, menepati janji, sabar, jujur, takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dan hadisnya An Abi Ya'la Sa'du bin Ausi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa inna qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibhata wala yuhidda ahadukum safratahu wal yuri dzabihatu. Yang maknanya yaitu sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu. Dan hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang C, yaitu pendapat ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pengetahuan tentang ajaran Islam secara mendalam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, ini bagus sudah ya. Nanti ingat juga tentang ihsan itu ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Nah, di situ juga ya. Intinya sih kita berbuat baik ini, kita yakin bahwa anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, itu. Karena kita ini kan asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi. Ya, bersaksi bahwa Allah itu ada dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Jadi sebetulnya kita menyaksikan ya
Jadi bukan hanya sekedar bersaksi, tapi menyaksikan, melihat. Nah, siapa di sini yang pernah melihat Nabi dan Allah? Yang selalu dibaca-baca itu, asyhadu an la ilaha. Siapa yang bisa? Yang menyaksikan Allah dan Rasulnya. Pak Sugeng, ini saya tunjuk karena Ustadz ini. Itu juga Ustadz Iwan dan Ustadz Arif yang lagi tidak ada hari ini. Lagi goib. Coba Ustadz Sugeng, kapan itu menyaksikan Allah dan Rasul? Kalau menyaksikan secara fisik belum bisa, Prof. Nah, berarti harus belajar lagi dan bertasawuf. Ya. Kan ada kemarin kan Pak Sugeng juga yang menjelaskan ya. Ada asmaullah, ada sifatullah, ada fa'alullah, lalu ada zatullah. Nah, itu. Inilah masalahnya kita ini. Selalu mengulang asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak bisa berjumpa dengan Allah. Tidak berjumpa dengan Rasulullah. Nah, disinilah perlunya juga tasawuf ya. Ini bagian dari juga kurang disentuh di mata kuliah ini, tapi bisa kita singgung-singgung sedikit. Ya. Itu tadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Anda melihat berbuat baik, tapi yakinlah bahwa Anda melihat Allah. Tidak ada kata yakin ya. Anta'budallah ka'annaka ya. Ada ulama mengatakan di situ bukan ka'annaka tapi ka'anna. Ya. Anda melihat. Dan juga memang kita selalu asyhadu an la ilaha. Saya menyaksikan. Artinya saya melihat. Ya. Oke, ini perlu kajian mendalam. Ya. Oke, tentu saja karena kalimatnya dipanjang-panjang Pak Rizal dan Pak Syabirin, Pak Sanusi. Ini putih ya. Oke, ini karena tadi kan ini gabungan antara teori dan konsep. Tadi aja sudah 6 kalimat, di sini juga ada 6 kalimat. Berarti 12. Berarti Pak Sanusi, Pak Syabirin, ya, Pak Tohir, ya, Pak Rizal harus efektif. Ya, berarti hanya nomor ayatnya saja di depan. Di atas itu di long abstrak hanya nomornya saja. Dan hadis pun juga harus singkat, isinya saja. Ihsan umpamanya ya. Ghazali ya tentu diperkuat oleh Ghazali, tinggal nama bukunya, tahunnya, dan isinya sedikit. Nah, sehingga bisa 6 kalimat Pak Sanusi. Memang harus dimainkan sehingga 6 kalimat. Karena padat sekali. Nah, nanti di makalah ini kan akan jadi makalah Pak ya. Barulah panjang kali lebar. Ngerti ya semuanya? Oke, next. Oh, panjang ya, apalagi ada lagi tambahannya ini. Berarti benar-benar panjang ini. Oke. Lanjut kalau gitu, dijelaskan lagi. Selanjutnya yaitu konsep. 2, adanya kesenjangan antara ajaran Islam dan peran praktik sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maknanya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep yang ketiga yaitu menurut Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya menjalankan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan politik serta menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek dengan memberikan keteladanan dan bimbingan yang benar. Praktik ya, praktik. Ya. Oke, next agak cepat dikit ya. Kita kalau bisa diskusi juga nanti. Ya. Konsep yang ketiga yaitu belum optimalnya peran lembaga-lembaga Islam dan memberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 yang maknanya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ayat berikutnya, dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, hanya kepada Kaulah kamu kembali. Yang selanjutnya yaitu hadis riwayat At-Tabrani yang maknanya yaitu belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Yang selanjutnya yaitu pendapat ulama Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga Islam dalam memberikan pendidikan yang bermutu dan membimbing masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam dengan benar serta memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini kan menarik ya. Wasen al-insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain. Mungkin ibu-ibu belum tahu kalau memang kita itu harus ibu-ibu ya, itu memelihara anak, menyusuinya ya. Di sini 2 tahun berarti kan berapa bulan ya? Itu 24 bulan menyusui sehingga anak-anak itu sehat ya, ASI. Jangan belum apa-apa langsung air susu sapi ya. Ini perintahnya ya. Siapa tahu ibu-ibu belum mengerti bahwa ternyata memang ada perintah untuk menyusui. Ini ayatnya, Bu. Dihafal nanti kalau pulang ya. Oke. Next. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Pak Sabirin. Silakan Pak Sabirin yang sabar. Bapak Rain kalau bahasa Inggris itu apa? Berhenti ya. Oke, next. Disampaikan Pak Sabirin. Kenapa itu lagi di mute Pak Sabirin? Kayaknya lagi bermasalah itu. Atau tertidur. Coba lanjut Pak Sanusi. Kita tunggu Pak Sabirin. Nanti Pak Sabirin ngomong kalau sudah siap. Ke Pak Sanusi dulu. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian.
Ini ada 3 unsur. Yang pertama paradigma, yang kedua pendekatan, yang ketiga metode penelitian. Paradigmanya adalah epistemologi konstruktivis yang memahami realitas sebagai hasil dari interaksi serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Yang kedua, pendekatan. Dalam pendekatan ini melakukan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan fenomenologi untuk memahami makna subjektif dari pengalaman masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Adapun metode penelitian di sini terdiri subjek data, yaitu individu atau kelompok masyarakat Indonesia yang mewakili lembaga sebagai lapisan sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun objek datanya, implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sumber data, wawancara yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konteks dari dokumen-dokumen terkait. Adapun jenis datanya, yaitu data kualitatif berupa narasi, pengalaman, dan persepsi masyarakat tentang penerapan nilai-nilai Islam. Untuk koleksi datanya, di sini kami berusaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan menganalisa dari beberapa jurnal, juga buku-buku penelitian ini, serta tidak lupa mengkaji dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis sebagai metode penelitian yang dikenal dengan metodologi tahlili. Adapun analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif dengan mengidentifikasi skema dan makna-makna yang muncul dari data kualitatif. Teknik analisis ini meliputi reduksi, display, dan juga verifikasi data. Dan verifikasi datanya adalah validitas yang data dijamin melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, pemikiran ulang dan juga member checking yang dilakukan dengan kembali menunjukkan hasil penelitian kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi. Oke, pertama Pak Sanusi dan Pak Firdaus, Pak Syahbirin, dan juga Pak Syahbirin baru hidup itu ya. Oke, tadi mati Pak Ya Syahbirin. Pak, kelempar Pak. Lempar ya. Sekarang mudah-mudahan tidak terlempar dari surga. Ya, itu hanya Adam yang dilempar dari surga. Oke, Bapak nanti ngomong Pak Sabirin ya. Jadi pertama, ini sih memang harus ada subjeknya ya. Umpamanya sekolah, lembaga. Ya. Tapi karena ini adalah waktunya singkat, maka tentu subjeknya di sini adalah ya buku-buku itu, buku-buku yang dirujuk, terutama tadi yang di atas itu, yang 3 itu, ya, teorinya tadi itu yang 3 itu. Oke. Kemudian pendekatan nomor 2 itu, Pak Sanusi, dibuang aja di sini kualitatif, karena di D di bawah itu ada juga kualitatif. Jadi di sini langsung aja pendekatan fenomenologi, Pak Sanusi. Dibuang di situ. Enggak usah pendekatan. Pendekatan tetap. Oke, begitu, bagus, bagus. Fenomenologi langsung. Dibuang itu. Ya, buang. Oke. Nah, kata pendekatan harus ada. Pendekatan titik 2, fenomenologi. Ya. Oke. Kenapa? Karena bagian D di bawah itu kualitatif juga. Nah, nanti double. Ya. Tapi memang banyak orang yang salah di sini. Makanya saya coba rapikan ya. Nah, yang berat memang di sini seharusnya yang realitas itu yang kita tuju, kita meneliti satu lembaga, umpamanya Muhammadiyah, NU, atau Universitas
Asy-Syafi'iyah. Lebih khusus lagi Prodi. Di situ Pak Sanusi, Pak Syahbirin, Pak Firdaus itu melakukan penelitian. Ya, penelitian lapangan, bertanya kepada mereka ini. Ya, tapi mewawancarai mereka, mengobservasi. Ya. Konten-konten, dokumen-dokumen gitu. Tapi karena waktu Anda tidak cukup, ya, jadi tentu subjeknya di sini adalah buku-buku yang tadi dirujuk secara teoritis, ya. Ya, ini kalau mau diterbitkan masih belum fokus. Ya, tapi andaikan ini mata kuliahnya 3 kredit, ya saya suruh Anda penelitian di Asy-Syafi'iyah. Anda benar-benar mewawancarai Bu Vita, mewawancarai Ibu tadi yang susah namanya itu, ya. Ya, mewawancarai Ibu Rin Kuspriyati, ya. Mewawancarai Pak Haspi, mewawancarai semua. Semakin banyak itu semakin bagus kategori-kategorinya. Itu ya, tapi waktu tidak ada. Dan ini kita lebih mempermudah sedikit, bukan memudah-mudahkan, ya. Oke, ngerti ya? Tolong dicatat dengan baik ini. Jangan main HP, ya. Tolong. Karena apa yang saya sampaikan ini seharusnya saya tidak ulang-ulangi lagi. Sudah dicamkan maksud dalam hati, ya. Sampai dunia kiamat, sampai nanti kita ketemu dalam surga. Saya maunya begitu, ya. Dan kita bertemu lagi. Oke, next, ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Safirin untuk melanjutkan presentasinya. Silakan. Baik, analisis A, temuan. 1. Mayoritas responden mengakui adanya kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang mendalam, terutama dalam konteks penerapan kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung memandang Islam secara ritualistik dan kurang memahami implikasi nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara ajaran Islam yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kebersamaan dengan praktik sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Praktek-praktek tersebut seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti kesejahteraan, korupsi, dan eksploitasi. 3. Lembaga-lembaga Islam masih menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan yang efektif kepada masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan kurangnya keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat menjadi hambatan utama. Oke, udah bagus, ya. Ini kan baru temuan dan tentu ada lagi nanti B, ya. Di sini praktek selalu salah loh, ya. Praktik, ya. Jangan salah-salah. Yang kedua itu, ya. Itu berkali-kali, ada 4 kali disebut kata praktik, gitu, ya. Sebut di atasnya juga sedikit, atas kiri, kanan. Nah, jadi yang begitu-begitu harus itu. Oke. Ini sudah otokritik, ya. Tadi itu ayat yang dibacakan oleh Pak Rizal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum. Ini kan kita baca ketika kita khutbah. Jadi khotib, ya. Baik itu Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat, ya, khutbah Jumat, kita baca ini, tapi kita tidak kerjakan. Terbukti pemilu kemarin, udah jelas-jelas nepotisme, kita masih pilih. Sudah jelas-jelas korupsi, masih pilih. Ini soal kepemimpinan.
Gitu juga kalau kita di pasar, banyak sekali penipuan-penipuan antara kita saling menipu. Nah, ini memang masalah besar. Yang bisa menyelesaikan ini ya pemimpin dulu memberi contoh. Tapi kalau pemimpinnya saja tidak tahu, ya gimana mungkin. Bahkan memberi contoh yang kurang baik. Menurun ke bawah. Ya. Oke, next. Saya ada waktu sedikit. Ya. Yap. Selanjutnya B, ada gap hasil penelitian relevan. 1. Yamal 2017 mengungkapkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam tidak terimplementasi dengan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya penggeseran perilaku masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam, diantaranya pengaruh lingkungan, kesibukan masyarakat, kurangnya siraman rohani atau intensitas dakwah, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan pemikiran masyarakat yang lebih mementingkan mencari kerja dibandingkan menempuh pendidikan. 2. Rashid 2022 menyatakan bahwa adanya realitas ketidakadilan yang terjadi dalam penerapannya dapat dipengaruhi oleh kondisi internal seseorang, yang mungkin karena ketidaktahuan dan juga boleh jadi karena ambisi duniawi yang berlebihan, meskipun bertentangan dengan hati nuraninya yang mau pada keadilan. 3. Rahman dan Akbar 2021 menjelaskan bahwa problematika yang menjadi tantangan lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu mencakup sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, lemahnya visi dan misi kelembagaan, kurikulum yang overload, rendahnya daya saing lulusan lembaga pendidikan, sarana prasarana yang kurang memadai, dan ketertinggalan teknologi, tenaga pendidikan, dan kependidikan yang kurang profesional, serta dikotomi ilmu pengetahuan. Oke, bagus. Tapi pemimpin tidak ada di sini, Pak Sabirin. Ya, padahal itu kunci Inggris. Ya. Nah, kemudian kata di antara itu dipisah. Di antara hatimu, hatiku, terbentang gunung yang tinggi. Nah, ini sudah mulai bercanda ini ya. Di antara. Ya. Karena bagus. Kalau tadi tidak bagus, saya harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kayak cuma juga nanti Pak Sabirin dalam makalah, jangan hanya Jamal, Rashid, Rahman, Akbar. Bisa 3-4, 1 poin. Ya, dicatat ya, baik-baik semuanya. Bisa 3, 4, 5, 6, 1 poin. Mbak Pita udah dengar? Ya. Jangan hanya 3, pasti banyak orang yang bercerita. Buku ratusan ribuan. Oke, kita pindah, waktunya tinggal sedikit ya. Next. Untuk A. Refleksi. 1. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 2. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara ajaran Islam dan praktik sosial, ekonomi, politik, penelitian ini menekankan perlu keselarasan antara prinsip-prinsip Islam dan realitas sosial yang ada. 3. Tidak optimalnya peran lembaga-lembaga Islam dalam mendidik dan membimbing masyarakat menimbulkan kebutuhan akan strategi yang lebih efektif dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Next. Implikasi. 1. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya aktif masyarakat, lembaga-lembaga Islam, dan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kesadaran akan kesenjangan antara ajaran Islam dan praktik masyarakat mengidentifikasikan perlunya reformasi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 3. Diperlukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mampu memberikan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. C. Saran. 1. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menyebarkan pemahaman Islam dan komprehensif dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat melalui berbagai media dan platform pendidikan. 2. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial, ekonomi,
politik untuk minimalisir kesenjangan antara ajaran Islam dan praktek masyarakat. 3. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pendekatan inklusif serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kurikulum mereka. Ya, bagus, ini sudah ada politik. Dari tadi itu masih kurang aspek politik ya. Nah, ini kan kunci, 4 unsur itu penting. Yang kedua tadi cuma ya harus ada keseimbangan antara problem yang di atas itu, kemudian tadi refleksi yang juga problem lagi gitu ya. Jadi harus konsisten penyusunannya. Ya. Di atas itu problem, kalau di bawah itu kan sudah ini, coba refleksi itu masih penuh masalah itu ya. Coba refleksi ke atas sedikit. Nah, oke, bagus ya. Itu belum optimalnya itu yang ketiga itu ya. Jadi ini seharusnya solutifnya ya. Oke, kawan-kawan, ada waktu sedikit untuk berdiskusi. Saya mau lihat dulu buku, daftar bukunya, daftar pustakanya. Ini baru 1 halaman, coba pindah lagi. Dapat 2,5 halaman, Prof. Masih, berarti kurang lagi. Ya, masih kurang 2,5 halaman lagi. Iya, Masing-masing tulisan saya mana? Coba Bakti belum ada. Belum ada. Itu aja sudah, kalau 60 tulisan saya bisa 3 halaman, 4 halaman loh. Ya. Tapi enggak usah, ambil aja 1 halaman. Ya. Ya. Nanti. Oke, jadi yang kurang di situ tulisan saya itu sudah bisa menambah 1 halaman. Pak Sanusi, kenapa itu berisik? Oke, silakan bertanya dulu, diskusi dulu ya. Baik, silakan dikeluarkan, di stop sharingnya. oh iya, bentar. Bentar dulu, gimana? Stop share. Silakan bertanya kawan-kawan ya. Bisa ya. Stop sharing. Ini nggak bisa dong. Oke, enggak apa-apa. Kita dibesarin aja ke kiri, geser ke kiri. Kalau pakai laptop ya. Fokus ke orangnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kayaknya ada suara latar ya, Pak Sanusi. Oh iya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya. Ada waktu sedikit, ya 2 menit. Jadi saya berharap formatnya Anda sudah paham semua. Tidak ada lagi kita bicara format-formatan. Semua tentang konten nanti. Ya, ini sudah 2 contoh, seharusnya menjadi contoh yang baik buat Anda semua. Nah, tadi yang memang kesalahan fatal karena long abstraknya itu belum memenuhi syarat. Padahal di slide-nya sudah cukup. Nah, tinggal Anda memainkan kata-katanya, kalimatnya sehingga bisa efektif. Ya sebetulnya di saat Anda menjelaskan long abstrak kan tidak perlu detail. Hanya Anda katakan bahwa di sini sudah ada 7 paragraf, setiap paragraf 6 kalimat. Nah, paragraf pertama ini tentang permasalahan, beserta dasain-dasolennya, realitas-idealitasnya. Paragraf kedua, pertanyaan mayor dan minor. Paragraf ketiga, pernyataan utama dan pendukung. Paragraf keempat, teori. Teorinya Azumardi, teorinya Nasution, teorinya ini. Gitu aja dulu. Nah, konsep Al-Qurannya, ini sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, ada pandangan ulama. Oke, lalu metodologinya. Metodologinya ya ada paradigmanya, ada approach, kemudian ada metode-metode. Lalu
Di paragraf ke-6 dijelaskan tentang temuan-temuan. Nah, akhirnya ditutup. Nah, setelah itu secara singkat Anda menjelaskan short abstract. Short abstract juga itu sama. Cuma ini satu paragraf. Kata kuncinya ini. Ah, lalu Anda mulai menjelaskan. Nah, permasalahan yang di atas tadi ini akan saya sampaikan dalam bentuk slide. Nah, permasalahannya, realitasnya. Barulah Anda bercerita. Realitas, idealitas, pertanyaan mayor, pertanyaan minor, pernyataan utama, pernyataan pendukung, teorinya, konsepnya, ayat Al-Qur'annya, pandangan ulamanya, hadisnya. Nah, baru hasil temuan Anda, diskusi dengan siapa, lalu simpulan, refleksi, implikasi, lalu saran, lalu daftar buku. Itu aja yang saya perlukan, ya. Mantaplah Anda nanti menulis makalah. Akhir semester Anda lengkapi dengan kritis. Nah, tadi ini kan udah cukup kritis. Nah, kita artinya ya malu-maluin kita melihat diri kita yang tidak paham ajaran kita. Tidak apa-apa, demi kebaikan. Dan memang ya Anda kuliah ini untuk memperbaiki diri sendiri. Juga itu yang pertama dulu. Memperbaiki lembaga politik yang amburadul kita ini, ya. Makanya banyak gerakan sekarang itu, gerakan-gerakan deklarasi. Kita tidak tahu tanggal 18, 19, 20 akan ada, saya lihat itu rencana gerakan di KPU, ya. Tapi kemarin ada pernyataan dari Menko Polhukam, ya ini katanya kecil, tidak melambangkan seluruh rakyat Indonesia. Ya itu sudah tergambar, sudah terlihat masa depan. Udah ada 4 jenderal di televisi saya lihat itu. Ada Tito, ada Hadi, ada Muldoko. Di belakang Muldoko saya tidak tahu jenderal siapa itu. Ya. Tapi di balik itu banyak lagi jenderal-jenderal. Ya. Nah, inilah kondisinya. Prabowo sendiri jenderal. Kasih lagi bintang 4 kemarin. Ya. Di sekitarnya banyak lagi. Nah ini negeri apa kita ini? Ya. Kan bisa disimpulkan bahwa seolah-olah kita ini negeri jenderal. Gitu. Ya, bukan negara civilization atau civil society. Ya. Oke, mungkin ada lagi. Siapa tahu ada yang bertanya, ya, kawan-kawan. Nih 2 presentasi yang mantap, ya. Kuliah kedua, pertama, ya. Nah, mudah-mudahan Anda sudah tercerahkan sehingga minggu depan hanya isi saja kita yang bahas. Adapun salah-salah sedikit tidak apa-apa, ya. Tapi dari segi format, konstruksi, bangunan itu sudah bagus. Silakan, kayaknya Mbak Zahra ini mau bertanya. Tidak pernah ngantuk saya lihat Mbak Zahra ini sama Mbak Pita, sama Mbak Ragil, ya. Mbak Siti ini enaknya ini kalau kita tampil, ya. Sama juga Mbak Rin, ya. Sama juga yang para bidadara ini saya lihat, ya. Pak Iwan, ya, Pak Muhammad Soleh, Pak Guru, Pak Aspi, Pak Muhammad. Jangan lupa Mbak Endah, ya. Ini bacanya Endah atau Endah? Pakai E atau E, ya. Endah, Prof. Endah, ya. Ya. Kita ini soal logat kadang-kadang sama dengan terong atau terong. Ya. Itu pegang atau pegang. Nah, itu ada unsur-unsur seperti itu, ya. Sehingga orang timur yang pada umumnya pakai E bingung ketika di Jakarta. Dia baca bengkel sepeda dengan bengkel sepeda. Nah, karena dikira semua di sini. Di sini banyak ya. Kadang-kadang juga di sana itu E, tapi di sini jadi E di sana, di sana, di sini jadi E. Ya. Oke, soal logat, tidak apa-apa ya, nanti kita mengerti. Ada lagi? Bertangkap semuanya? Masya Allah ya, jadi kita dapat ilmu hari ini, tapi betul-betul ya, minggu depan kita sudah bicara konten saja. Ya. Islam benar-benar syumuliyah, benar-benar komprehensif. Ya. Tapi dibuktikan, karena sekarang ini dunia Islam tertinggal dari dunia Barat. Sangat ketinggalan. Sehingga kita diobok-obok. Kita tidak membangun teknologi pertahanan yang baik. Akhirnya kita dihantam habis-habisan.
Ya, ekonomi kita itu rendah sekali. Semua itu indeks-indeks ekonomi tentang juga kemanusiaan kita rendah. Korupsi kita malah tertinggi ya di dunia Islam. Ya. Indonesia itu masih tinggi sekali korupsinya. Ya. Civil society masih rendah, good governance masih rendah. Ya. Life expectancy juga masih rendah. Ya, maksudnya pendek-pendek umurnya meninggal. Ya. Kalau di Barat itu panjang-panjang umurnya. 90, 100 tahun baru meninggal. Nah, kita coba aja lihat di kuburan itu pendek-pendek semua umurnya. Ya. Jadi masih banyak permasalahan yang kita harus hadapi ya, yang harus kita selesaikan, terutama tadi aspek kesejahteraan ini ya. Ini seharusnya pemimpin itu memikirkan soal kesejahteraan, tapi bukan dalam bentuk bansos, BLT. Itu hancur, habis itu. Seberapa besar bansos BLT itu tidak akan membuat orang sejahtera. Paling 2-3 hari ya. Seharusnya bangsa ini diberikan pekerjaan, diberikan sumber-sumber kehidupan ya. Itulah negara sejahtera. Diberikan modal yang mau berusaha. Yang tidak mau berusaha jangan. Dan diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan itu dana yang diberikan untuk usaha. Nah, itu baru mantap. Dan natural resources kita luar biasa kayaknya. Bisa kok. Ya. Bisa. Ya. Ini luar biasa. Nikel kita, emas kita itu bertonton dikirim ke luar negeri. Andai kan dimanfaatkan untuk kita. Ya. 270 juta penduduk Indonesia. Ya. Bisa kok. Ya. 20 juta per orang itu bisa. Ya. Gajinya per bulan. Nah, tapi itu diberikan semua 20 juta untuk membuka usaha. Pasti hidup dengan baik. Ya. Nah, kalau rugi ya harus dilihat kenapa rugi. Ya, harus diberikan juga pendidikan agar tidak rugi. Ya, itu negeri barat kan begitu ya. Kalau umpamanya tiba-tiba putus pekerjaan, langsung diberikan uang $1.000, langsung dikirim ke rekening. Di Kanada seperti itu, di banyak negeri Eropa seperti itu. Sehat, apa sakit, itu semua gratis. Sekolah gratis. Itu negeri maju seperti itu. Ya. Nah, kita ini serba mahal. Katanya gratis, tapi aduh, kita masih harus beli buku, pakaian seragam, makanan, segala macam. Ya. Nah, Prabowo katanya akan memberikan makanan gratis. Ya. Ya, tapi apakah itu cukup ya? Kalau saya ya bukan model itu. Usaha dulu, usaha kepada orang tuanya ini. Diberikan support usaha, modal ya. Berikan modal. Utang kita sekarang sudah 20 triliun. 20 triliun rupiah. 20.000 triliun, maaf. 20.000 triliun. Kalau dibagi 200 juta, rata-rata utang kita ini sudah 100 juta. Nah, ini hasil kajian, ya saya kan di kajian CIDES ya, itu Center for Information and Development Studies. Itu temuan kawan-kawan seperti itu. Di negeri ini ya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, negeri kita ini jelek, ya, buruk. Ya. Tapi kenapa ya kita juga sebetulnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita inilah yang harus mengubah diri sendiri. Tapi harus ditopang oleh pemerintah. Pemerintah yang baik, yang jujur, yang adil, yang ihsan, yang tidak korup, tidak nepotis, tidak tiran, tidak kolutif. Itu semua yang seharusnya dijabarkan. Kalau ini, ya 5 tahun Indonesia bisa jaya. 5 tahun. Kalau pemimpinnya benar. 5 tahun. Ya, dan itu terbukti di Jepang, terbukti di Korea. Korea agak lambat sedikit, ya. Terbukti di Taiwan. Terbukti Eropa panjang, tapi sekarang mereka sudah menemukan cara yang baik. Seharusnya kita mengambil cara yang baik itu. Amerika lambat juga baru terbangun. Tapi kita mengambil model Jepang, model Korea, model Taiwan, model Hong Kong.
Yang terdekat dikit lah Singapura. Gitu ya. Ada model yang bisa kita terapkan. Ya, pemimpinnya harus baik memang. Harus adil, jujur. Ya. Nah, ini mencari pemimpin seperti ini yang susah. Karena dimainkan korupsi kita ini, dimainkan pemilu kita. Seolah-olah demokrasi, padahal tidak. Ya, nah kalau masih begini, ya kita no hope ya. No hope. Kondisinya seperti ini. Padahal saatnya lah sekarang ini benar-benar kita bebas dari utang, ya, bebas dari kemiskinan, bebas dari penyakitan, bebas dari unemployment, ya. Ini seharusnya itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Dan bisa, karena kita kaya raya. Gunakan kekayaan ini untuk memperkaya bangsa kita ini, yang sudah 78 merdeka. 78 tahun merdeka. Oke kawan-kawan ya, ini bagus, saya apresiasi sudah 2. Kemarin Pak Sugeng, Pak Arief, dan juga sayang Pak Arief tidak muncul. Saya nggak suka kalau tidak hadir orangnya. Itu ketidakdisiplinan itu. Ya. Sebaiknya itu janji. Rasulullah itu hafal semua, itu hebat sekali Rasulullah. Hafal semua jamaahnya. 128.000 itu hafal semua, tahu siapa yang tidak hadir. Ya, itu otak Rasulullah memang sangat luar biasa. Ya, oke, demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama. Terima kasih, Prof. Sama. Baik kawan-kawan, kita tutup diskusi kali ini dengan membaca sama-sama doa tawakkul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Barakallahu fiikum. La ilaha illa anta. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal yang lain dan